kelompok 2 angkatan 17 CPNS Lacat Kemenperin tahun 2025. Di depan saya ada Bapak Trisno Suwanto selaku PPK di pusat P3DM. Hari ini saya akan berdiskusi terkait core value berakhlak. Dari core value berakhlak kita ada 7 poin Pak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. ASN harus melayani dengan sepenuh hati terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntabel. ASN harus dapat bertanggung jawab atas tindakan dan hasil kerja. Yang ketiga, itu ada kompeten. ASN harus belajar dan mengembangkan kemampuannya. Yang keempat, itu ada harmonis. ASN harus saling peduli, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang rukun. Yang kelima, itu ada loyal. ASN setia pada bangsa dan negara, serta menjaga nama baik institusi dan pemerintah. Dan yang keenam, itu ada adaptif. ASN mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan terus berinovasi. Dan yang terakhir, itu ada kolaboratif. ASN harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sebelumnya saya ingin cerita Pak. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai customer service di perusahaan swasta. Berapa lama Mbak? Saya 2 tahun Pak. 2 tahun. Kira-kira pengalaman Mbak di sana terkait tadi yang menarik terkait value kooperatif ya. Pengalaman kerja pengalaman Mbak di tempat kerja yang lama seperti apa Mbak? Pernah lakukan nggak? Untuk pengalaman pekerjaan saya di sebelumnya itu terkait cash. Jadi aku sebagai customer service Pak. Jadi untuk mengatasi semua keluhan nasabah atau menginformasikan. Jadi sebelumnya itu saya BCA punya fitur terbaru yang baru launching banget. Jadi karena untuk itu saya belum tahu bagaimana pedomannya, jadi saya untuk memberitahu pada customer, saya diskusi dulu terhadap customer service yang lain atau rekan kerja saya. Jadi saya bertanya nih, ada tahu pedoman terkait launchingnya pay later di MyBeca enggak? Ada. Dan sudah dapat saya informasikan kepada nasabah dan masalah teratasi. Kalau masalah setelah kolaborasi dengan teman sesama customer service sudah selesai, kalian mau kemana tuh? Kalau udah selesai, Kalau nggak selesai? kalau nggak selesai itu biasanya kita ke supervisor. Jadi untuk kerjanya hanya sesama customer service dan supervisor ya? Iya benar. Terus untuk di sini udah berapa lama Mbak? Untuk di Kementerian Perindustrian ini saya sudah 4 bulan Pak. Sebagai fungsional apa Mbak? Saya sebagai analis SDM. Kayak tadi rasanya gini dari sebelumnya di bidang customer service dengan SDM kayaknya ada kemiripan ya, sama menangani orang kan ya. Kira-kira perbedaannya apa Mbak yang selama Mbak rasain di sini, dan sebenarnya dari 7 core value ini Mbak tuh lebih fokus butuh yang mana dulu tuh buat Mbak? Baik, karena sebelumnya saya di customer service, terus di sini saya di analis SDM, itu core value yang saya butuhkan adalah kolaboratif Pak. Karena saya baru masuk belum tahu tentang kepegawaian. Jadi untuk itu biasanya saya koordinasi atau berdiskusi dengan teman kerja saya atau rekan kerja saya, yaitu Mbak Mela. Mbak Mela itu sebagai aksesoris terampil tapi mengurus kepegawaian. Biasanya saya itu koordinasinya dengan Mbak Mela terkait kepegawaian. Jadi sebenarnya cukup berat ya. Kalau menurut saya tuh Mbak Nisa itu bukan hanya di level kolaboratif tapi harus adaptif dulu nih, karena perubahan dari customer service ke SDM ya, analis SDM ya, cukup berbeda jauh gitu. Karena Mbak Nisa tuh benar harus beradaptasi dulu ke situ, benar nggak? Iya benar Pak. Jadi emang harus Karena pekerjaannya berbeda kan? pekerjaannya berbeda.
sangat beda Pak. Kalau yang satu sama-sama sebenarnya sama-sama melayani Iya. melayani customer, di sini melayani Pegawai. kepegawaian. Cuman konteksnya beda. Kepegawaian itu mengurusi seluruh keperluan pegawai. Kalau yang customer service ini kan misalnya ada kebutuhan, ya ada kebutuhan ada keluhan dari Ini masalahnya tak terduga ya. iya Kalau masalah di pada kepegawaian masalahnya sudah bisa diduga. iya bisa diduga benar Pak. Baik Pak, ini saya bertanya, menurut Bapak sih terkait kolaboratif yang di P3D ini sudah diterapkan? Kolaboratif itu lebih bisa diterapkan ketika kita membuat besar. Contoh mulai di terbesar itu 2019 event bisnis matching, terus yang paling besar lagi contoh pertama besar itu event bisnis matching 2022. Itu kolaborasi levelnya bukan di ketiganya saja, bukan bersama dengan saja, tapi kolaborasi di seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Jadi di ketiga ini kalau mau contoh kolaborasi itu kita udah punya contoh kolaborasi yang skupnya nasional. Dari mulai ya kebutuhan warga BUMN semua itu berkontribusi untuk menyukseskan kegiatan bisnis matching waktu itu di Bali 2022. Sampai antusiasnya cukup baik. Dari luar sana pun, di luar negara kita pun sampai terdengar itu ini. Untuk yang khususnya dengan Trino, mari kita ingat kan membuat kamu sebenarnya elementor integrasi ekonomi yang kebuatan itu kan semua tim di sini harus berkolaborasi untuk mengusung bisnis turunan dan pengambilan dari penguat TKDN yang baru. Mungkin harus di pandang ODN yang maniskan harus bisa kooperasi dengan teman-teman. Contoh teman-teman yang baru itu kan pasti fungsional analisnya fungsinya berbeda kan? Beda. Mungkin sebagai analis fungsional SDM, fungsional analis ya. Namanya Fungsi jabatan fungsional analis SDA. namanya fungsional analis SDMA. Iya SDA. Itu ya harus tahu gitu bahwa masing-masing fungsional itu berbeda. Jadi wajib untuk berkolaborasi dengan teman-teman sesama minimal ya sesama seangkatan ya. Dan mudah-mudahan memang tetap bisa semua ya, karena ada kabar juga ada pemindahan lagi terus seperti apa gitu ya, kita belum tahu. Cuman ya terkait kolaborasi ya dari bersama PNS, P3K dan PNS lama ya saling saling membantu mencapai tujuan investasi kita. Pertama kalau SDM ya kami berharap sama analis fungsional fungsional analis SDM bahwa kami bisa mendapatkan hak kami tanpa kami harus tuntut gitu. Mungkin ya banyak hal yang harus dikerjakan oleh umat besar. Jadi untuk kesimpulannya sebagai ASN yang menempati jabatan analis SDM itu untuk bekerja dengan baik kita harus bisa selalu berdiskusi dengan rekan kerja, rekan fungsional kepegawaian, baik itu di dalam satuan kerja, pembina kepegawaian, sanksi pembina pegawai. Itu ada 25 Apa itu Pak? yang bertugas di postingnya kepegawaian di kebijakan saja. Kasudat TU. Dan kita pilih siapa? Pak Hapus. Nah. Pak Hapus kan? Jadi aku jangan lupa kita yang dua struktural, satunya ya sebagai VU dan kepala pusat kebijakan itu yang harus juga bahasa analis SDM aparatur
ya harus selalu minta arahan terkait segala sesuatu keputusan yang kalian dan juga masuk kalian apa ya namanya keputusan yang berdasar tidak subjektif tapi objektif gitu sesuai dengan data mulai dari mungkin contoh kasusnya terkait kenaikan pasar, kenaikan jenjang dengan sampai menyalahi aturan karena sayang gitu. Nanti di kesalahan itu berdampak besar ketika kedua pegawai itu bersih. Paling dengan memunculkan aja kenaikan berkala, pengalaman yang saya alami di sebelumnya ada sebuah orang pegawai yang tidak mendapatkan 5 kali kenaikan berkalanya tidak diurus itu dia dapat pensiunnya tenis tahun. Jadi dengan tentu tugas kembali satu sudah dengan kita menjamin bahwa pegawai yang diurus sekarang tidak bermakna di kita mungkin banyak. Terima kasih sekian diskusi kita hari ini ya Pak. Semoga penerapan kolaboratif di Satuan Kerja P3DS ini Silakan Anda. iya bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih Pak.